Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga para pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik untuk kita dengar, yaitu terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara, dan bagaimana mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan tema ini insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hambali SE MM. Beliau merupakan Ketua Umum Gema Santri Nusantara, Gema Santri Nusa, kemudian Ketua Forum Kiai Muda Sumatera Utara. Beliau juga merupakan pengasuh Majelis Salawat Ahlul Kiram, dan beliau merupakan pengurus BET MUI Pusat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio TVRI, akan memberikan tausiah kepada pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Kiai. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari'ah Syifa Audifa. Beliau merupakan Qari'ah kebanggaan Sumatera Utara yang pernah mewakili Sumatera Utara di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, akan membacakan surah An-Nisa dimulai dari ayat 135. Kepada Qari'ah falyatafaddali ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum
yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya kami nanti akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya langsung kepada narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Baik pemirsa, tidak sabar kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Baik Pak Kiai, tema kita ini terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Untuk muqaddimah dipersilahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Para pemirsa mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat lain yang tak terhingga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim. yang telah membawa nur qulubina binuril Islam. Para pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara dengan tema yang sangat aktual tentunya, Pak Ustadz, yaitu kita baru memperingati hari lahirnya Pancasila. Sejak beberapa tahun akhir-akhir ini, sesuai dengan usulan dari berbagai ormas-ormas keagamaan, termasuk salah satunya adalah ormas terbesar di Republik Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Pemerintah telah menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati bersama oleh para pendiri Republik ini yang terhimpun dalam panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18/1945. Oleh sebab itu, kenapa berbagai ormas Islam di negeri yang kita cintai ini memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara dan azas tunggal bagi setiap organisasi yang ada di wilayah Republik Indonesia. Tentu ini menjadikan satu hal yang sangat luar biasa. Keputusan tersebut sudah sangat-sangat final dan tidak perlu diperdebatkan keabsahannya. Yang harus kita lakukan tentunya bagi generasi penerus Republik ini di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara Islam. Hal ini juga sudah terpatri dan selaras dengan apa yang secara teologis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahwa pernyataan bahwa kelima sila di dalam Pancasila ini tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini bisa diuraikan dari masing-masing silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rujukan surat Al-Ikhlas. Ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini merupakan inti ajaran agama Islam, yakni iman tauhid. Dan itu sudah sangat mutlak, sudah sangat clear, sangat jelas, Qul huwallahu ahad. Dan itu adalah rujukan dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Sila pertama memberikan jaminan bahwa negara melindungi keyakinan bahwa Allah itu esa, apapun agamanya. Jadi di situ sudah sangat mutlak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah bagian daripada keimanan dan ketauhidan khususnya buat agama Islam.
Selain itu, warga negara Indonesia juga wajib memiliki keyakinan agama. Karena Indonesia bukan negara sekuler dan apalagi ateis. Artinya dengan kata lain, Indonesia adalah sebuah negara yang mewajibkan keyakinan masing-masing. Yang mewajibkan kepada seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia itu harus memiliki keyakinan masing-masing. Tak seorang pun di negeri ini diperbolehkan tidak memiliki keyakinan agama atau yang disebut ateisme. Baik Kiai, mohon ditahan Kiai. Masya Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Kiai. Dan pemirsa yang berada di rumah dan juga yang sedang menyaksikan live streaming, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan bagaimana tausiah terkait dengan sila-sila Pancasila dalam perspektif Islam pada segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Dan tadi telah kita dengarkan bagaimana bahwa Pancasila adalah dasar negara yang ketika itu menjadi kesepakatan atau ittifaq dari warga negara Indonesia, dan di dalamnya adalah organisasi besar keagamaan Islam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, bagaimana mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang dapat meliputi segala masyarakat, suku dan agama di negara Indonesia. Dan tadi sudah kita dengarkan bagaimana pemaparan terkait dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang sesuai dengan ajaran Islam dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Dan pemirsa, kita akan dengarkan lanjutan terkait dengan bagaimana keselarasan, yaitu sila-sila selanjutnya dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan sebelumnya kami mengajak pemirsa untuk nantinya dapat bertanya langsung kepada narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik pemirsa, kita tidak sabar akan melanjutkan mendengar tausiah dari narasumber kita. Pak Kiai, bisa dilanjutkan terkait dengan sila yang kedua nih Pak Kiai. Baik, terima kasih. Para pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menunjukkan dan merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Ayat ini merupakan salah satu ajaran yang sangat penting di dalam agama Islam, karena ayat ini menekankan perlakuan adil terhadap sesama manusia tanpa pandang bulu. Islam menolak diskriminasi karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci tanpa memandang etnis, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras dan agama. Semua di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanya prestasi ketakwaan seseorang. Jadi para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasar dari hasil kajian sila kedua ini, seluruh warga negara
di Indonesia yang sangat majemuk ini mendapatkan jaminan kesamaan hak di depan hukum. Martabatnya sebagai manusia sangat dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan perlakuan adil. Karena berlaku adil, ya, artinya bukan berbuat adil. Berlaku adil merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ayat 8 di dalam surat Al-Maidah. Ayadilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan seseorang. Jadi singkatnya, sila kedua dari Pancasila ini menekankan keadilan dan kebajikan demi menjunjung harkat dan martabat manusia yang sejalan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para pemirsa, karena bangsa kita ini sangat majemuk, maka sesuai dengan sila yang kedua ini perlu diselaraskan dengan apa yang ada di dalam pedoman hidup yang selaras dengan Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin. Para pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga ini merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, supaya saling memahami karakter satu dengan yang lainnya. Jadi ayat ini sangat bersesuaian dengan kondisi objektif yang ada di bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai ras, terdiri dari banyak golongan. Dengan kata lain, bangsa kita ini dianugerahi dengan keberagaman yang harus dirawat dan dijaga, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Inilah aktualisasi dari sila yang ketiga, khususnya agar kita bisa saling berinteraksi untuk mewujudkan persatuan bersama. Makanya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai pengantar bahasa persatuan demi mewujudkan persatuan nasional. Jadi persatuan memang sangat diperlukan dan menjadi syarat mutlak untuk hidup bersama secara damai, untuk hidup bersama bergotong royong, untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para syuhada, yang pernah diperjuangkan oleh ulama-ulama pejuang dan para pahlawan republik yang kita cintai ini. Sehingga para pejuang, para ulama pejuang yang telah mengorbankan jiwanya, hartanya, raganya, ini bisa memberikan satu kontribusi untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, bisa menghargai para pejuang, para syuhada. Inilah tugas generasi ke depan agar bisa memiliki landasan teologis yang sangat kuat sebagaimana diamanahkan dalam surat Al-Imran ayat 103 yang kaitannya dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita harus berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan sampai kita tercerai-berai akibat satu dengan yang lainnya saling curiga, saling memprovokasi, saling menjadikan
keberagaman ini menjadi distorsi komunikasi. Maka berpegang teguhlah kita semua. Jadi kedua ayat tadi yang kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Al-Imran ayat 103 ini harus menjadi rujukan bagi sila ketiga di Pancasila yang tidak bisa kita bantah. Nah, itu yang ketiga. Para pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang berbahagia. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini merujuk pada surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi walladzina stajabu li rabbihim wa aqamu wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ayat di atas secara tegas menjelaskan para pemimpin diwajibkan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjadikan prioritas dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Ayat ini juga melarang dilakukannya cara-cara yang memaksakan kehendak terhadap rakyatnya, terhadap bawahannya. Artinya apa? Segala sesuatu harus diselesaikan secara musyawarah. Baik Pak Kiai, kita kembali mengajak pemirsa ini Pak Kiai supaya terhubung bersama kita. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan bagaimana paparan dari narasumber kita tentang sila pertama, kedua, dan sudah sampai kepada sila yang keempat, bahwa keseluruhan sila tersebut memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan nilai atau kandungan ajaran Al-Quran. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kita, bertanya kepada narasumber dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Pak Kiai, tadi disebutkan bahwa kita ini harus melakukan amruhum syura bainahum, melakukan musyawarah nih Pak Kiai ya. Pak Kiai, kan ada masih satu lagi sila yang kelima ini ya, terkait dengan keadilan ini Pak Kiai. Bagaimana ini nilainya dengan Al-Quranul Karim? Baik, untuk yang kelima ini terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merujuk pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita semua untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, kata-katanya ini bukan berbuat adil, tetapi berlaku adil. Ya, baru berbuat kebajikan. Artinya apa? Ayat ini menekankan bahwa keadilan dan kebajikan sosial harus selalu dijunjung tinggi demi perdamaian dan kesejahteraan bersama-sama, sekaligus melindungi bahwa orang-orang yang lemah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, ini harus mendapatkan jaminan bahwa mereka bisa turut merasakan ya, kesejahteraan bersama. Artinya antara hubungan hablum minanasnya ini terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini dari berbagai kalangan lapisan masyarakat yang majemuk, ini perlu disejahterakan. Ya. Baik Pak Kiai, tadi ada sedikit istilah terkait dengan berbuat adil dan berlaku adil. Ini kira-kira apa perbedaannya Pak Kiai? Kalau berlaku adil itu harus dengan tindakan nyata.
Kalau berbuat adil dengan bahasa yang bisa menyejukkan antara kaum atas maupun bawah, juga itu bagian daripada berbuat adil. Nah, jadi ini lebih, kalau berlaku adil ini terkait dengan tindakan secara real. Atau bahasa kita dakwah bil halyah. Nah, ini harus dilakukan. Nah, ini terkait dengan tadi ayat yang rujukannya untuk sila yang kelima. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh adanya diskriminasi antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada yang namanya diskriminasi baik antar suku, agama, ras, dan golongan. Nah, sebab apa? Sila kelima ini, Ustaz, ini sejalan dengan sistem sosial ekonomi keislaman. Bayangkan kalau sistem ekonomi keislaman terkait dengan zakat mal saja, andai orang Islam di Indonesia ini rata-rata sadar akan zakat mal, tidak ada orang miskin di Indonesia atau bahkan di dunia. Ya. Karena apa? Ekonomi Islam, kalau kita sudah bisa membayar zakat mal saja, rumusannya itu kan C plus I plus S dikurangi Z. Maka kepuasannya tak terhingga bagi para muzaki. Ini kebanyakan orang-orang kita, terutama kaum yang mampu, untuk mengeluarkan zakat saja masih mikir. Padahal di dalam harta kita ada hak orang lain. Ditambah nanti akan nambah lagi tuh pahalanya, di samping harta kita bertambah, ada kepuasan yang lain adalah pahala. Jadi awal pasti tuh, bayasdat, bayasdat, bayasdat. Nambah, nambah, nambah. Secara ekonomi Islam, kaum yang bawah ini bisa terangkat dari aspek kesejahteraannya. Nah, dari rangkaian ini semua, dari mulai sila pertama sampai sila yang kelima, nilai-nilai aktualisasi Pancasila ini seharusnya sudah ada di dalam diri umat Islam. Maka dari aktualisasi Pancasila ini, nilai-nilai ini dapat kita yakini bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan akidah. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat dan akhlak Islam. Maka sudah menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, itu harus bisa kita jaga. Karena ini salah satu pilar kebangsaan kita. Salah satu 4 pilar kebangsaan kita. Karena apa? Masih ada 3 pilar kebangsaan kita yang lain. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada NKRI. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini, para pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara, mari kita jaga. Mari kita rawat keberagaman yang ada di Sumatera Utara ini. Kita harus saling menjaga. Karena Sumatera Utara ini adalah miniatur bangsa kita. Miniatur kebinekaan kita di Indonesia ini adanya di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah, umat Islam yang ada di Sumatera Utara ini sangat menjaga keberagaman, sangat menjaga keharmonisan. Inilah salah satu contoh kalau umat Islam di Sumatera Utara ini sangat menjaga, sangat menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sesuai dan selaras dengan agama Islam. Baik Pak Kiai, mohon ditahan Pak Kiai. Nanti kita akan lebih lanjut terkait dengan bagaimana perspektif Islam dalam menjaga keberagamaan, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan berbeda agama, suku, ras yang ada di Sumatera Utara ini khususnya Pak Kiai. Mohon ditahan Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda nantinya untuk bertanya dengan narasumber kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Dan kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Pak Kiai tadi Pak Kiai mengatakan bahwa di Sumatera Utara ini adalah miniatur Indonesia, salah satunya karena menjaga keberagaman dan bagaimana dapat menjalin keharmonisan ini. Ini bagaimana caranya dalam perspektif Islam kita mengaplikasikan keberagaman dan keragaman serta keharmonisan khususnya di Sumatera Utara ini Pak Kiai. Persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari perspektif Sumatera Utara terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang ada di Sumatera Utara dengan keberagaman, dengan multi etnisnya. Dan kalau kita secara nasional merujuk Sumatera Utara ini adalah satu provinsi yang dihuni oleh multi etnis. Ya, kalau kita hitung populasi penduduk Sumatera Utara lebih didominasi oleh etnis Jawa, 47,8%. Lalu baru ada suku Batak, baru Mandailing, ada Melayu, ada Minang, ada etnis Chinese. Dan umat Islam terutama di Sumatera Utara yang 78,9% ini sangat-sangat mengaplikasikan apa yang ada di dalam spirit Pancasila, yaitu bagaimana kita bisa mengayomi, bisa merangkul, bukan memukul. Umat Islam di Sumatera Utara selalu memberikan satu kemudahan akses. Umat Islam di Sumatera Utara selalu memberikan satu pemahaman bahwa umat Islam Sumatera Utara itu sangat humanis. Umat Islam Sumatera Utara bukan orang-orang radikal. Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa Sumatera Utara bagian daripada radikal, rasanya kurang elok dan kurang pantas untuk disematkan kepada umat Islam khususnya di Sumatera Utara. Karena apa? Umat Islam Sumatera Utara selalu memberikan satu kemudahan, memberikan akses dan selalu hidup berdampingan dengan umat-umat lain. Makanya sampai hari ini umat Islam di Sumatera Utara selalu bisa menjadikan satu role model untuk daerah-daerah lain. Kenapa jadi role model? Karena apa? Tadi kita katakan Sumatera Utara ini miniatur Republik Indonesia. Andai Sumatera Utara terjadi hal-hal yang terkait dengan syara, maka republik ini akan tercerai-berai. Tetapi dengan kedewasaan, dengan kehumanisan, dengan mengaplikasikan dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, umat Islam di Sumatera Utara ini bisa merangkul semua komponen anak bangsa yang ada di Sumatera Utara. Baik, Pak Itulah Kiai. yang terjadi. Baik Pak Kiai, terkait dengan berinteraksi dengan sesama warga negara yang berlainan agama nih Pak Kiai. Kalau biasanya kan ini menjadi isu sara yang paling sangat krusial ini belakangan ini, bahwa ketersinggungan antara umat beragama ini Pak Kiai. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan interaksi antar umat beragama Pak Kiai? Umat Islam melihat interaksi antar umat beragama selalu mengedepankan jikalau ada sesuatu, umat Islam khususnya di Sumatera Utara selalu mengedepankan yang namanya tabayun.
selalu mengedepankan klarifikasi terlebih dahulu. Setelah klarifikasi, baru kita sama-sama duduk untuk mencari solusi sama-sama, yaitu dengan permufakatan. Inilah sesuai dengan amalan atau nilai-nilai yang terkandung di sila keempat. Untuk apa? Musyawarah mencari mufakat. Tujuannya apa-apa? Kita harus cari solusi. Kita fokus di solusi, tapi bukan fokus di problem. Inilah indahnya beragama di Sumatera Utara, khususnya umat Islam selalu mengedepankan yang namanya tabayyun. Selalu mengedepankan klarifikasi jika ada yang kaitan dengan isu-isu SARA yang alhamdulillah sampai hari ini Sumatera Utara selalu terkendali dalam hal isu-isu SARA. Karena apa? Tadi tabayyun. Baik Pak Kiai, kan kita melihat bahwa Islam ini sangat rahmatan lil alamin, dan bahkan tadi Pancasila sangat sesuai selaras dengan ajaran Islam. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini isu radikalisme, terorisme itu justru dialamatkan kepada Islam. Bagaimana pandangan Pak Kiai dalam hal ini? Terkait dengan isu radikalisme, isu yang kaitannya dengan selalu memojokkan umat Islam, ini adalah bagian kecil dari hal-hal yang digelorakan oleh orang-orang yang punya kepentingan sesaat. Karena hakikatnya terkait dengan radikalisme hari ini secara nyata itu sudah tidak nampak. Justru yang membahayakan adalah radikalisme yang melalui medsos. Bahkan ini cenderung yang sifatnya provokatif, cenderung sifatnya hoax. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena apa? Hoax itu adalah, ini yang perlu kita luruskan. Hoax itu diciptakan oleh orang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Inilah hoax. Maka harus hindari. Kalau kita ingin terhindar dari provokasi terkait dengan radikalisme, ini karena kebanyakan yang menyebarkan adalah orang-orang yang tidak ingin umat Islam selalu hidup harmonis, umat Islam yang selalu mengedepankan kebaikan, menawarkan kebajikan terhadap sesama umat manusia. Karena umat Islam itu selalu mengedepankan yang namanya rahmatan lil alamin. Maka yang perlu kita garisin, hindari yang namanya hoax. Karena hoax diciptakan oleh orang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Baik, Pak Kiai. Tentu kalau kita lihat bahwa ada oknum ini Pak Kiai, bukan dikatakan bahwa itu agama, oknum yang dia ternyata memang memeluk agama Islam tapi berbuat radikal ini kepada umat selain agama Islam, itu dapat dipastikan dia tidak memahami ajaran Islam secara komprehensif Pak Kiai. Bisa terjadi seperti itu. Karena kalau umat Islam lalu dia labelisasinya adalah radikal, memahami kajian Islam itu kurang secara kafah. Baik Pak Kiai, mohon ditahan Pak Kiai, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam. Baik Pak Kiai, ini waktu kita sudah semakin singkat terkait dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tadi, bahwa kita harus meyakini bahwa Pancasila itu
sangat sejalan dengan ayat Al-Quranul Karim. Nah, apa tindakan konkretnya Pak Kiai? Salah satu nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan kita dan harus kita lestarikan ini Pak Kiai. Salah satu tindakan konkret untuk hal-hal yang kaitannya dengan keseharian kita, tentu dengan kasat mata di Sumatera Utara ini orang yang beribadah apapun agamanya tidak pernah dihalang-halangi. Itu kasat mata. Yang agama Islam silakan beribadah ke masjid atau musola. Yang Kristen silakan ke gereja. Yang Buddha dan seterusnya semua punya tempat-tempat ibadah dan semuanya tidak pernah ada yang menghalangi. Karena Sumatera Utara sangat menjaga yang namanya keberagaman di dalam beragama sesuai dengan sila yang pertama tadi, ya. Artinya apa? Kita dengan sendirinya dengan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sudah bagian daripada iman tauhid. Lalu terkait dengan permusyawaratan di Sumatera Utara, segala sesuatu yang terjadi selalu ada yang namanya perundingan. Ada yang namanya musyawarah mufakat. Apapun konflik yang terjadi di Sumatera Utara bisa terselesaikan dengan jalur musyawarah. Ini menjadi tindakan yang sangat real, sangat nyata. Ya. Termasuk juga kaitannya dengan berlaku adil. Sudah banyak khususnya kalangan umat Islam yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu, yang kurang berpendidikan, bagaimana bisa disekolahkan atau dikuliahkan dengan orang-orang yang mampu dengan berbagai macam bentuk beasiswa dan lain sebagainya. Ini menjadi satu karya nyata, aplikasi daripada nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan umat Islam. Lalu sudah banyak di kalangan umat Islam terutama BKM yang ada di Masjid Sumatera Utara itu punya anak binaan, anak asuh yang disekolahkan. Entah itu satu BKM itu 5-10 anak dan seterusnya. Ini adalah salah satu wujud nyata bagaimana kita bisa berbagi kebaikan, kita bisa memberikan satu kebajikan atau amar ma'ruf nahi mungkar bagi anak-anak kita atau orang-orang kita khususnya di Sumatera Utara. Hal inilah yang menjadikan Sumatera Utara menjadi umat Islam yang betul-betul mengayomi semua kepentingan anak bangsa. Umat Islam di Sumatera Utara selalu bisa memberikan kedamaian. Umat Islam di Sumatera Utara selalu bisa memberikan harmonisasi dalam menciptakan dan mendukung sebuah keberagaman. Itulah. Baik, Masya Allah Pak Kiai. Pak Kiai, tidak terasa waktu kita sudah semakin berakhir. Untuk kalimat penutup Pak Kiai terkait dengan tema kita ini agar pemirsa benar-benar menghayati bahwa sangat penting mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita berdasarkan ajaran Islam. Persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih pemirsa Mimbar Islam TVRI Sumatera Utara yang berbahagia. Bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya umat Islam untuk menciptakan keteduhan, untuk menciptakan kedamaian bagi warga Sumatera Utara, hendaknya umat Islam bisa mengaplikasikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya sila demi sila. Karena ini adalah termaktub di dalam ajaran kita. Bahkan ini sudah termaktub juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita aplikasikan di dalam dakwah bilhal. Dan umat Islam Sumatera Utara hendaknya menjadi pionir untuk menjaga keberagaman, untuk menjaga keharmonisan, dan hindari untuk menyebarkan berita hoax. Karena ingat umat Islam, hoax itu diciptakan oleh orang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Itulah
pesan yang kami sampaikan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat umat Islam Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Terima kasih Bapak Kiai Terima atas kasih. tausiahnya. Moga-moga bermanfaat bagi pemirsa Amin. dan Pak Kiai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga keluarga dan dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kita telah mendengarkan bagaimana bahwa Pancasila adalah sangat sejalan dengan Al-Quranul Karim, dan Pancasila juga merupakan ketetapan dan kesepakatan para pendiri bangsa, dan termasuk di dalamnya adalah ulama-ulama yang juga merumuskan Pancasila tersebut berdasarkan dari intisari Al-Quranul Karim. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy!